Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man wallahu amma ba'du. Puja dan puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan nikmatnya kita semua bisa berada dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam semata-mata tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk pengikut yang akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai ikhlas yang menjadi syarat diterimanya amal. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Halimah, saya dari 12 Akuntansi 3. Berbuat baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai inti ajaran Islam, tentu saja sikap ini juga harus termasuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada manusianya saja. Jika dipelajari secara mendalam, semua ayat dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya adalah berisi untuk berbuat kebaikan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepastian bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan juga. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Namun, Islam mensyaratkan standar yang tinggi dalam perbuatan baik yang dilakukan. Maksudnya, kebaikan saja tidak akan cukup karena belum tentu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak cukup, malu apa? Islam tidak hanya menuntut untuk berbuat baik, tetapi juga harus diiringi dengan rasa ikhlas. Ikhlas dalam berbuat baik berarti melakukannya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Ikhlas itu ada banyak macamnya, mulai dari ikhlas bekerja, ikhlas beribadah, ikhlas beramal, dan ikhlas lain-lain. Tapi dari semua ikhlas, yang paling utama adalah ikhlas dalam beribadah. Hal ini tercatat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma ummiru liya'budullaha mukhlisina lahuddinahun nafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat
Yang demikian, itulah agama yang lurus. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari manusia dan tidak pamer karena sudah merasa cukup. Amal perbuatannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain disebutkan, Kul amara rabbi biladis wa aqimu wujuhakum indikulli masjidi wad'uhu muhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah dirimu di setiap sembayang. Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Dari sekian banyak ayat di atas, sudah seharusnya umat muslim melakukan semua amal perbuatan baik dengan ikhlas dan tidak ada maksud tertentu. Semata-mata dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Demikian ceramah singkat mengenai ikhlas ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dan saya merasa masih banyak kekurangan di ceramah singkat kali ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.